Yang parah itu karena perjudian. Ya mungkin dunia malam juga sih ya. Jerat iblis untuk perjudian itu yang membuat ekonomi ya mulai kacau sih. Tuhan, sekarang terserah Tuhan maunya apa. Saya percaya Tuhan kasih yang terbaik. Saya nggak tahu bagaimana. Shalom. Setiap orang pasti memiliki kisah mereka masing-masing. Kisah di mana Tuhan menolong, di mana kisah Tuhan mengubah kehidupan, kisah bagaimana mereka terlepas daripada ikatan-ikatan dosa. Dan kisah-kisah ini selalu menarik untuk diulik, diulas, dan digali. Tetap bersama kami di Voice of Victory. Hal yang paling diinginkan oleh seorang istri, lebih dari segala harta, adalah memiliki keluarga yang sungguh-sungguh berada di dalam Tuhan. Memiliki suami yang takut akan Tuhan, anak-anak yang penurut, anak-anak yang berprestasi. Mungkin itulah keinginan terbesar seorang istri. Tetapi tidak semua istri mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi sebagai orang percaya, keadaan itu bisa diubah dengan apa? Doa dan permohonan dan ketekunan. Bersama kita pada hari ini, C. Evangelis Oki. Halo C. Halo, selamat malam. Terima kasih ya sudah datang. Kok bergetar-getar C tangannya, bibirnya ini? Iya, saya Kenapa? takut ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang nggak bisa saya jawab. Oh ya, mudah-mudahan saya tidak mempertanyakan yang mengorek luka masa lalu. Nah, ya betul. Just... Ya, yang lalu biar berlalu. Oh iya. Tapi sekarang cerita yang lalu itu perlu diceritakan kembali, bukan untuk mempermalukan diri, tetapi supaya orang-orang di luar sana yang mengalami hal serupa bisa mendapat pengharapan. CC Oki keluar dari lembah kekelaman yang tadinya air mata menjadi mata air. Berarti orang punya pengharapan ini. Ceritakan C. Awal mula dulu itu memang apakah sudah menjadi orang percaya, atau waktu JJ masih muda itu orang percaya atau bukan? Gimana ceritanya? Kalau dari masa muda memang saya sudah ikut Tuhan. Sudah dari kecil, dari sekolah minggu. Waktu itu zaman persekutuan doa atau apa, saya ikut terlibat atau apa. Ya artinya nggak ada yang spesial sih sebenarnya. Oke. Seperti orang Kristen pada umumnya. Nah, pertanyaan saya sih sangat sederhana, dan ini minta maaf dulu nih. Kenapa Cece yang latar belakangnya orang dari kecil sekolah minggu, orang gerejaan, bisa ketemu seorang suami yang seorang mafia, Ce? Kalau itu mungkin sudah rencana Tuhan ya. Nggak tahu gimana, mungkin Tuhan punya rencana sendiri. Saya dengar dulu suami Cece itu gangster ya, jadi punya banyak anak buah gitu ya. Enggak lah, itu hoax. Oh, enggak separah itu enggak. Enggak separah itu kok. Cuman ya memang dia tidak berada di jalan Tuhan. Nah, coba diceritakan, tidak berada di jalan Tuhan berarti di jalan siapa C kira-kira? Nah itu, saya nggak kurang tahu. Kalau itu mungkin bisa tanya sendiri sama orangnya. Oh. Dia ikut jalan mana. Iya. Gitu. Lalu berapa lama Cece sempat menjalani kehidupan rumah tangga yang seperti naik turun seperti kapal di tengah-tengah gelombang angin ribut? Saya kan waktu itu menikah tahun sekitar 93 ya, 18 Desember 93. Jadi kalau dihitung-hitung ya kurang lebih 15 tahun ya mungkin sebelum kami berdua benar-benar dipanggil Tuhan untuk kembali ke jalan Tuhan gitu. Oh, Cukup lama ya. cukup lama. Lah, ceritakan di dalam 15 tahun kehidupan pernikahan itu hari-hari kesehariannya seperti apa? Sebetulnya kalau awal-awal pernikahan itu nggak terlalu bermasalah. Seperti pada umumnya suami istri ya bagaimana. Tahun 2000 itu baru
nggak tahu gimana suami ketemu teman lama, ketemu dengan pergaulan yang mungkin kurang baik, sampai akhirnya dia terjerumus dalam hal-hal yang kurang baik. Terjerumus di dalam hal-hal yang kurang baik. Ini yang dimaksud adalah diskotik dan narkoba atau perjudian atau apa? Saya rasa mungkin ya hampir semua sih. Oh, bukan terjerumus hal yang kurang baik, Cek. Terjerumus hal-hal yang tidak baik sama Tidak sekali. baik sama Ya, sekali. bukan kurang ya, Ya. tidak baik sama Oke. sekali. Kok bisa ya seperti itu? Iya, iya. Iya. Oke, kita lanjutkan, Cek. Nah, setelah itu, kehidupan rumah tangga itu seperti apa? Seperti apa ya? Seperti neraka mungkin ya. Kalau mungkin kita, tapi saya belum pernah ke neraka juga sih. Jadi ya setelah suami jatuh dalam segala macam dosa atau apa, ya jujur saya sendiri sempat bertanya sama Tuhan, ini maunya Tuhan kayak apa? Kok sampai keadaan saya seperti itu? Bahkan saya juga sempat berpikir untuk bercerai apa segala macam. Artinya walaupun saya ya tetap berdoa sih, cuman saya nggak tahu ya gimana kok mungkin sebenarnya melalui proses suami saya, mungkin Tuhan tuh juga memproses saya sendiri. Jelas itu. Jadi mungkin kalau dari segi manusia mungkin melihat suami saya kurang baik, begini-begini, tapi mungkin saya sendiri merasa saya sendiri juga diproses sama Tuhan. Karena setelah saya menikah atau apa, saya kan agak jauh sama Tuhan, ngurus anak, jarang ke gereja, doa kalau inget, baca Alkitab juga hampir sama sekali enggak, seperti itu. Artinya mundur jauh kan gitu. Nah, melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, itu saya jadi kembali lagi untuk dekat sama Tuhan gitu loh. Karena dengan segala usaha manusia saya waktu itu nggak ada yang berhasil. Saya ajak bertengkar, saya baikin supaya dia berubah baik, sampai saya ajak bertengkar itu juga nggak ada perubahan apa-apa. Ya jadi kan istilahnya sudah jalan mentok, ya akhirnya saya kembali. Saya sadar saya sudah jauh dari Tuhan, saya mulai berpikir apakah ini memang Tuhan mau punya rencana buat saya. Ya sudah, jadi setelah itu baru saya mulai lagi berdoa, mulai lagi dekat sama Tuhan. Tapi kan mungkin beda, waktu itu istilahnya doa saya itu kemauan saya. Saya maunya begini Tuhan, saya maunya begini Tuhan. Suami saya begini Tuhan, suami saya begini. Saya mau suami saya jadi baik, saya mau begini. Itu tidak berhasil. Jadi kemudian akhirnya melalui ya kita mulai baca Alkitab, mulai berdoa, mulai apa, saya pelan-pelan mulai menyadari mungkin ini memang proses Tuhan. Setelah itu baru saya bilang, ya sudah Tuhan, saya ikut prosesmu, Tuhan maunya bagaimana, saya ikut. Nah dari situ pada saat kita merespon Tuhan sesuai mungkin ya dengan yang Tuhan mau, dengan yang Tuhan kehendaki, terjadi perubahan, terjadi pemulihan. Jadi itu juga dimulai dari respon kita terhadap apapun yang Tuhan lakukan. Oke. Yang menarik perhatian saya ini, sebelum suami JJ ini bertemu dengan teman-temannya, berarti sebelum bergaul dengan teman-temannya yang belakangan ketemu, sebelum nakal, ekonomi seperti apa? Kalau ekonomi sebenarnya kalau dari sejak menikah, bahkan sebelum menikah, sejak sekolah, suami saya itu suka kerja, bisa cari uang sendiri. Dari SMP, dia tuh sudah bisa kerja sendiri. Jadi sampai SMA, sampai kuliah itu dia sudah punya penghasilan sendiri atau apa, bahkan ya bisa ikut. Tapi kemudian setelah menikah diajak sama tantenya untuk bekerja di tempat tantenya itu tadi, membantu tantenya itu tadi. Ya jadi seiring berjalannya waktu ya
untuk perekonomian sebenarnya nggak terlalu bermasalah. Oke, nah sejak bertemu dengan teman-temannya, apakah ada penurunan, apakah ada kenaikan sejak dia hidup di dalam dunia persilatan nih ceritanya nih? Yang parah itu karena perjudian. Ya mungkin dunia malam juga sih ya. Cuman kalau yang namanya orang judi itu istilahnya uang ini sudah nggak ada nomor serinya. Kadang menang, kadang habis, kadang menang, kadang habis, nggak bisa di ini. Karena ya memang di situ daya tariknya perjudian mungkin ya. Jerat iblis untuk perjudian itu yang membuat ekonomi ya mulai kacau sih. Tapi kembali lagi, saya sendiri pun setelah menikah saya juga bekerja. Saya punya penghasilan sendiri. Jadi istilahnya saya juga nggak terlalu bergantung dengan suami. Jadi kalau untuk masalah perekonomian, terus terang kami nggak terlalu yang seperti apa, kecuali ya itu tadi karena perjudian. Saya mendengar kan sempat terdengar nih informasi-informasi waktu hamil, naik sepeda motor, ngantar ke dokter kandungan dan lain sebagainya. Coba ceritakan sih, itu kenapa kok bisa sampai seperti itu? Seperti yang saya bilang tadi ya, suami saya itu mulai nggak karu-karuan itu kan tahun 2000-2001. Itu sudah posisi saya hamil yang ketiga. Jadi hamil anak pertama, anak kedua itu nggak ada masalah dengan dia. Tapi memang ya kita walaupun bekerja sendiri, tapi standar ekonomi kami bukan yang termasuk menengah, yang punya orang kaya, punya mobil. Tapi at least kami mencukupkan dengan ini apa yang didapat itu kami masih bisa beli susu, masih bisa punya pembantu, masih bisa walaupun rumah ya kontrak sebenarnya ya naik sepeda motor juga, tapi at least kami nggak pernah punya hutang atau nggak pernah sampai terlibat hutang yang seperti apa, nggak pernah. Apakah itu efek dari perjudian atau apa? Nah itu tadi saya kembali lagi. Ya mungkin karena perjudian, bisa jadi karena dunia malam juga mungkin iya. Otomatis karena suami saya juga narkoba mungkin, jadi jam kerjanya dia jadi kacau. Terus juga ya banyak faktor ya saya rasa. Kapan Cece mulai tahu bahwa ada perubahan yang positif di kehidupan suami? Itu terjadi mungkin sekitar tahun 2015 ya. 2000 sebenarnya. Karena ini yang paling ditunggu-tunggu sama pemirsa ini, perubahan hidup. Kalau kenakalan sudah lah, enggak usah dibahas. Nah ceritanya ke orang yang itu sepaket aja. Kalau Cece tahu yang saya wawancara itu biasanya kalau narkoba aja, dunia malam aja, judi aja, mabuk aja. Kok ini kok satu paket gitu loh? Oh paket lengkap. Iya pak, iya. Paket lengkap ini. Untuk satu whole family ini biasanya ya. Gimana sih? Itu mungkin kalau secara ini kembali lagi saya tadi udah bilang pada saat saya itu mulai berubah doa saya. Kalau tadinya itu saya doa Tuhan saya mau suami saya berubah, Tuhan saya mau suami saya menjadi baik. Pada saat suatu saat saya berdoa itu Tuhan sekarang terserah Tuhan maunya apa. Saya percaya Tuhan kasih yang terbaik. Saya nggak tahu bagaimana, tapi sekarang saya mau pasrah dan benar-benar berserah. Pada saat saya mulai berubah untuk berdoa seperti itu, mungkin akhirnya Tuhan pulihkan. Melalui waktu itu sekitar tahun 2015, tiba-tiba saya ketemu sama Papi Herman. Caranya ketemunya gimana itu? Ceritakan. Ketemunya itu sebenarnya dari seorang teman kami, teman saya waktu sekolah. Terus kami sempat bergereja, sempat ketemu di salah satu gereja, bukan di Victory, sempat ketemu di salah satu gereja, terus kami sempat berteman kembali, kemudian tiba-tiba temannya saya ini juga temannya si suami saya kan, Cowen, itu akhirnya dia menghubungi Cowen atau gimana, terus mereka mengajak kami untuk ke gereja Victory dan bertemu sama Papi. Ya di situ awalnya.
untuk detail-detailnya karena suami saya itu kan waktu itu juga telepon atau apa juga jarang di rumah, mungkin pada saat dia tidak di rumah atau apa telepon sendiri sama suami, saya tinggal ikut aja. Suami saya bilang, ayo kita gini, ayo kita coba ke gereja ini, ayo kita ketemu sama ini temanku, kita ketemu sama papi gitu. Yang aja. paling mencolok perubahan hidup yang di rumah nih, yang paling mencolok apa perubahannya? Mungkin yang biasanya maki-maki tidak maki-maki lagi atau apa? Perubahan yang paling mencolok yang membuat Cici kaget apa? Yaitu sejak itu suami saya itu pelan-pelan sudah mulai hilang satu persatu. Pertama kali yang memang yang sebetulnya yang paling saya kurang suka, yang saya tidak suka itu adalah dugem misalnya. Oke, satu C. Saya bantu hitung ya C. Satu, dugem. Dugemnya sejak itu sudah tidak pernah. Terus habis itu narkobanya otomatis ikut berhenti. Karena biasanya orang pakai narkoba itu kan di tempat diskotik atau tempat-tempat dugem kan. Oh, biasanya dugem ada juga dugem karaoke, itu juga ada kok, C. Jadi ini dugem apa narkoba. Dugem dan narkoba. Oke. Terus seiring berjalannya waktu juga dia sudah nggak pernah judi. Terus yang kayak main perempuan juga saya rasa juga udah enggak. Kalau saya nggak tahu ya nggak tahu lagi. Dan ya terakhir ini bahkan dia sudah bisa berhenti merokok. Jari saya habis sih. Jari saya habis ngitungi satu-satu. Tapi itu untuk kebaikan luar biasa. Bukan bertambah tapi berkurang. Iya. Gitu loh. Nah, melalui proses bro, tidak saya bilang bukan tiba-tiba dia berhenti, enggak, dia berubahnya itu memang satu-satu hilang gitu. Prosesnya mungkin seperti Luar itu biasa. ya, apa orang buta yang disembuhkan Tuhan sambil berjalan itu baru dia mengalami pemulihan. Oke, nah sekarang pesan Cece untuk jemaat-jemaat, mungkin ada wanita-wanita di luar sana yang mengalami seperti Cici dulu. Nah, pesannya apa? Saya rasa satu hal yang penting diingat bahwa perkawinan itu sakral. Buat saya, kalau kita sudah menikah, itu kalau bisa ya jangan sampai kita bercerai. Kita harus pertahankan. Apapun yang terjadi, percayalah dan kita punya pengharapan, berdoa, minta sama Tuhan supaya tetap ya Tuhan beri kekuatan lah untuk mempertahankan rumah tangga. Oke, jemaat sudah dengar kesaksian daripada Cece Evangelis Oki. Mungkin kehidupan saudara-saudara ada yang mengalami seperti kehidupan Cece Oki dulu. Mungkin Anda berada di dalam suatu kisah kayak cerita di Alkitab itu marah. Tetapi bila air yang pahit itu dimasukkan sebuah potong kayu, air itu menjadi manis. Apakah kayu itu? Salib Kristus. Ada salib Kristus dalam rumah tanggamu yang pahit akan menjadi manis. Sampai ketemu di episode yang selanjutnya. Salam Victory.